Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak di dalam kepala sendiri? Kayak ada suara yang ngomong terus-terusan, yang akhirnya malah misahin kamu dari dunia nyata. Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal ngulik sebuah ide kuno yang nawarin cara baru buat bener-bener ngalamin dunia, bukan cuma mikirin doang. Siapa tahu kan ini bisa ngubah cara kamu ngelihat semuanya. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, tapi sebenarnya ini kunci dari semua yang akan kita omongin. Apakah engkau mendengar burung berkicau? Anggap aja ini benang merah kita ya. Coba kita ikutin kemana pertanyaan ini bakal ngebawa kita. Oke, bagian pertama, jebakan kata-kata. Nah, ini nih masalah utamanya. Pikiran kita itu bisa jadi penjara loh. Kita semua kayaknya tahu deh rasanya gimana. Terjebak dalam omongan di kepala yang muter-muter terus, nganalisis setiap hal kecil, sampai kita lupa buat sekedar, ya, hidup. Ironis ya, pas kita lagi nyari-nyari makna hidup, kita justru seringnya malah nyasar di labirin pikiran kita sendiri. Kita kebanyakan mikir, kita coba pecahin misteri alam semesta pakai kepala kita, tapi yang ada, kita malah makin pusing sama kebisingan di dalam itu. Terus kita juga kebanyakan analisis. Waktu kita lihat pemandangan indah, gunung, laut, langit, apa coba yang kita lakuin? Seringnya, kita nggak cuma nikmatin aja, kita langsung bedah, kasih label, dipikirin, pengalaman yang harusnya dirasain, malah jadi kayak teka-teki yang harus dipecahin. Dan hasilnya, yaitu kita jadi terlalu banyak ngomong, baik beneran ngomong atau ngomong di dalam hati. Semua omongan ini, semua kata-kata ini, akhirnya ngebangun tembok tebel yang misahin kita dari pengalaman yang sebenarnya. Jadi, gimana caranya kita bisa lolos dari penjara pikiran ini? Nah, filsafat Hindu kuno punya satu metafora yang wah, indah banget. Dunia sebagai tarian Tuhan. Coba deh kita lihat gimana konsep ini bisa ngebantu kita bebas. Inti idenya itu adalah tarian ilahi. Coba bayangin sejenak. Tuhan itu sang penari, dan seluruh alam semesta, planet, bintang, bahkan kita adalah gerakan dalam tariannya. Jadi ini bukan lagi soal pencipta dan ciptaan yang statis, tapi sesuatu yang hidup, yang terus bergerak. Dan ini yang bikin konsepnya dalam banget. Sang penari dan tariannya itu emang beda, tapi mereka nggak bisa dipisahin. Kamu kan nggak bisa ngambil gerakannya doang tanpa penarinya kan? Pas penarinya berhenti, ya tariannya juga hilang. Nah, gitu juga sama ciptaan. Dia ada karena sang pencipta terus-terusan menari. Terus gimana caranya kita bisa jadi penonton tarian agung ini? Caranya kedengeran simpel, tapi ya butuh latihan. Pertama, kita perlu diam sejenak dari pikiran yang berisik. Terus pilih aja satu hal, bunga, batu, apa aja, dan benar-benar lihat, dengerin suara di sekitar. Rasain momen ini pakai semua indera kita. Nggak perlu ngertiin seluruh alam semesta, nonton satu gerakan kecil dari tarian ini aja udah cukup kok. Ternyata nih, ide buat ngalamin dunia secara langsung ini juga jadi inti dari tradisi lain. Ada sebuah perumpamaan Zen kuno yang nangkap esensi yang sama lewat cerita sederhana tentang rahasia dalam kicauan burung. Jadi, ceritanya ada seorang murid Zen yang gelisah terus. Dia udah belajar bertahun-tahun, tapi dia yakin banget kalau gurunya itu nyembunyiin satu rahasia paling penting, satu kunci pencerahan yang gak dikasih-kasih ke dia. Ini keluhannya, Bapak menyembunyikan rahasia terdalam ilmu Zen dariku. Dia mikir pencerahan itu semacam informasi, formula rahasia yang bisa dibisikin dari guru ke murid. Jadi dia nuntut terus minta rahasia itu diungkap. Sampai suatu pagi, pas mereka lagi jalan-jalan di perbukitan, terjadilah sesuatu yang sangat biasa, tapi mengubah segalanya. Mereka dengar kicauan seekor burung. Momen sesimpel ini yang jadi titik baliknya. Sang guru nanya satu pertanyaan yang simpel banget, sama kayak pertanyaan kita di awal tadi. Apakah engkau tadi mendengar burung berkicau? Si murid mungkin agak bingung ya sama pertanyaan sesederhana itu, terus jawab, ya, jelas aja dia dengar, suaranya kenceng banget. Dan disinilah momen pencerahan itu datang. Gurunya senyum, terus bilang, nah, sekarang kau tahu bahwa aku tidak menyembunyikan sesuatu pun darimu. Saat itu juga si murid sadar, rahasia Zen itu bukan pengetahuan yang disembunyiin. Rahasianya ya ada di situ, di depan matanya. Pengalaman langsung dengerin kicauan burung itu. Sesuatu yang bisa didapetin siapa aja yang mau dengerin. Oke, sekarang coba kita gabungin kedua ide ini. Baik tarian ilahi dari Hindu maupun kisah Zen tentang burung tadi, dua-duanya nunjuk ke satu kebenaran yang sama. Keajaiban hidup itu ditemuin bukan di dalam konsep, tapi di dalam pengalaman langsung.
Nah, ini yang ngebawa kita ke pertanyaan buat direnungin. Coba deh jujur sama diri sendiri. Waktu kamu jalan dan ngelihat pohon-pohon, apa kamu benar-benar ngelihat ratusan pohon yang unik dan beda-beda? Atau pikiranmu cuma bilang, oh pohon, terus udah lewat gitu aja? Ada dua cara buat ngelihat dunia. Cara pertama, ya lihat objek terus kita kasih label pohon. Udah, selesai. Tapi ada cara kedua, ngelihat pohon yang sama dan ngerasain keajaibannya, ngerasain kehidupan yang ngalir di dalamnya, kekuatannya, keindahannya. Nah, itu saatnya kita benar-benar melihat. Dan begitulah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Pernahkah hatimu benar-benar kagum hanya dengan mendengar seekor burung berkicau? Rahasia kehidupan, tarian ilahi itu ternyata nggak pernah disembunyiin. Dia selalu ada di sini, di setiap detail sederhana di sekitar kita. Pertanyaannya bukan di mana nyarinya, tapi apa kita mau cukup hening untuk jadi saksinya?